Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi momen gaya. Jadi momen gaya itu merupakan besaran fisika yang menandakan nilai gaya yang dapat mempengaruhi benda sehingga dapat berotasi atau berputar. Sehingga nanti dalam fisika dirumuskan tau sama dengan F kali L. Di mana tau itu, ini tau ya. Ini namanya tau. Tau itu sama dengan momen gaya, satuannya Newton meter. F itu gaya, satuannya Newton. L itu adalah jarak gaya ke poros meter. Poros itu berarti sumbu putar ya. Dimana gaya F dan L harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Artinya F dan L 90 derajat. Membentuk sudut 90 derajat. Jadi gini, kalau kalian punya suatu batang, ya kan, atau pintu ya, ini pintu, dilihat dari atas nih. Jadi kalau lihat dari atas kan pintu ini satu daun misalnya. Kemudian kalian dorong pintunya ke sana, F. Ini porosnya, sumbu putarnya. Porosnya. Ketika kalian dorong pintunya ke sini, maka nanti pintu ini akan bergerak ke dalam. Dan kalau dia diteruskan, nanti dia akan berputar, pintu ini berotasi. Ini pintu ya. Ini merupakan momen gaya. Jadi besaran gaya yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat berputar atau berotasi. Itulah yang disebut dengan momen gaya. Kemudian seperti yang dirumuskan tadi, tau itu sama dengan F kali L, di mana F dengan L-nya itu harus 90 derajat di sini. Nah, ini 90 derajat. L-nya itu adalah panjang si pintunya atau dari F ke porosnya. Sumbu putarnya di sini angsel-nya ya. Ini angsel bahasa kalau kita sehari-hari. Angsel. Nah, jadi sehingga pintunya itu bisa berputar. Jadi kalau kalian dikasih soal yang jadi sebuah batang kayu dengan panjangnya misal ini adalah 100 cm gitu ya. Kemudian diberikan gaya dorong sebesar 10 Newton. Berapakah momen gayanya? Nah, ini kalian tinggal masukkan saja angkanya. Berarti nanti tau sama dengan F kali L. Berarti nanti taunya sama dengan 10 dikali, nah, lihat ini kan dalam senti, dia harus diubah ke meter, berarti ini sama dengan 1 meter. Jadi 10 kalikan 1, maka jawabannya 10 Newton meter. Sekali lagi perlu diingat kalau gaya dari L itu diukur dari porosnya ya. Misal F nya tuh di tengah-tengah nih, F nya 10 Newton di tengah-tengah ya, berarti ini 50 cm, ini juga 50 cm. Maka nanti rumus taunya sama F kali L, cuman angkanya nanti bedanya di L. F nya 10, L nya pakai yang dari poros ke F. Jadi gunakan yang ini saja, L nya 50 cm, bukan yang 100 cm, karena L itu pengertiannya adalah jarak gaya ke poros atau jarak dari poros ke gaya yang diberikan. Maka nanti ini L nya 0,5 meter ya. Berarti 10 kali 0,5. Nah, berarti taunya sama dengan 5 Newton ya. 5 Newton meter. 5 Newton meter. Nah, jadi seperti itu ya. Ini yang dasarnya. Kemudian bagaimana kalau dia miring? Kalau dia miring, lihat dia miringnya kemana? Berbentuk sudut berapa? Nah, kemudian kalau dia lebih dari satu gaya. Nah, ini dia contoh soalnya. Ini contoh soalnya ya. Jadi di sini diceritakan ada batang aceh yang panjangnya 30 cm. Diberikan gaya seperti pada gambar. Nah, ini gayanya. Jika BC 10 cm dan F1 sama dengan F2 yaitu 20 Newton, berapakah momen gaya total terhadap titik A? Oke. Momen gaya total terhadap titik A. Nah, jadi titik A ini adalah poros. Berarti di sini porosnya. Angselnya itu di sini. Nah, F1-nya ini kan miring, berarti harus ambil yang tegak lurusnya ke sini dia. Nah, ini F1-nya. Nah, ini lihat sudutnya di sini 53 derajat.
Nah, ini berarti dia nanti pakai sin. Berarti nanti F1 kita simbolkan dengan sumbu Y ya. Berarti sama dengan F1 dikalikan sin 53 derajat ya. 53 derajat. Kenapa dia pakai sin? Karena garis si F1Y itu sebenarnya sama juga dengan di sini nih garisnya. Berarti dia berada di depan sudut 53 derajat, makanya dia pakai sin. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau dia sudutnya itu terhadap batang ini kok polol ya, poros. Ini salah tulis nih. Nah, jadi kalau dia ini batangnya itu sudutnya di sini, ya kan, ini batangnya, maka dia pakai sin. Kalau sudutnya di sana di atas ini, nanti dia pakai cos nih 37 derajatnya. Nanti dia pakai cos 37. Nanti sama dengan F1 dikalikan cos 37. Nah, silakan pilih mau yang mana ya. Nilainya sama, sin 53 itu 0,8, cos 37 juga 0,8. Nah, oke. Nah, lihat. Karena ini dari titik B, ya kan? Ini kan porosnya di A, maka nanti L-nya itu yang ini. Siap. Nah, ini adalah L1-nya. Karena panjang totalnya 30 cm, ini sisanya 10 cm, maka L1-nya itu adalah 20 cm. Ingat diubah ke meter, dibagi 100. Berarti nanti L1-nya sama dengan 0,2 meter. Nah, kemudian lihat arah putarnya juga. Nah, nanti arah putarnya searah atau berlawanan jarum jam. Jadi kalau kita lihat, ini kan porosnya di sini. Kemudian dia nariknya ke atas. Maka nanti putarannya itu berlawanan jarum jam. Nah, jadi gini ya, biar lebih jelas ya. Ini batang. Ini titik A. Ini gayanya ke atas. F1Y. Kita gunakan yang tegak lurus ya. Ingat ya, tegak lurus. Maka nanti putarannya itu nanti dia ke sini. Nah, ini porosnya di sini. Jadi dia nanti berputar berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam itu min ya. Berlawanan jarum jam. Sorry, ini tulisannya kok terputus ya, jarum jam. Taunya itu min. Nah, jadi nanti gini. Kan dia nanya total ya, berarti sigma tau ya. Sigma taunya itu sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ya. Karena taunya ini min berlawanan jarum jam, nanti kasih min di sini. Nah, min tau 1. Berarti kan nanti ini gunakan yang min F1Y ya. Dikalikan dengan L1. Nah, nanti ini rumusnya berganti, min F1 dikalikan sin 53 derajat dikalikan L1. Ini kita cari tau 2. Tau 2 ini yang ke bawah sini. Ah, ini. Ini sudah tegak lurus. Nah, jadi kita tidak perlu pakai sin dan cosnya atau cosnya. Kita langsung saja masukkan nanti nilainya. Tidak perlu pakai sin cos dan lihat arahnya. Dia berlawanan atau searah jarum jam. Ini saya hapus ya. Nah, kalau dilihat dengan seksama ya kan, ini batangnya di sini, ini porosnya, kemudian dia ini ke bawah, F2-nya tegak lurus. Nah, sudah tidak perlu diluruskan lagi. Maka kalau kita tarik ke bawah, nanti dia akan mutarnya ke sini. Nah, mutarnya nanti dia ke sini. Berarti ini kan searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam, itu taunya positif. Nah, ini penting sekali nih arahnya. Dia berharga positif atau negatif. Ya, nih putarannya dia nanti searah jarum jam. Saya gitu. Oke. Nah, semoga mudah dimengerti ya. Jadi ini kita tinggal masukkan angka-angkanya. Ini saya hapus saja. Biar tidak bertimpa ya. Oke, jadi nanti ini masukkan angka-angkanya. Ini berarti ditambah tau 2-nya berarti F2 kalikan L2A. Di manakah L2-nya? L2-nya itu dari poros ke F-nya. Berarti gunakan yang 30 cm ini L2-nya. Nah, ingat diubah ke meter. Dibagi 100 berarti sama dengan 0,3 meter. Itu ditambah F2 dikalikan L2A.
Masukkan angka-angkanya. Berarti ini nanti min F1 sama dengan F2 yaitu 20 Newton. 20 kalikan sin 53 itu 0,8 dikalikan L1-nya. L1-nya 0,2 ditambah, ini tanda negatif ya, ingat ya, karena dia berlawanan jarum jam. Ditambah F2-nya tadi sama dengan F1 20. L2-nya pakai yang meter 0,3. Berarti nanti sigma taunya, ini tau di A berarti ya. Tau di A itu sama dengan, ini kasih tanda min ya. Min berarti nanti ini 16, berarti min 3,2 ya. Min 3,2 ditambah dengan 20 kali 0,3 berarti ini 6. Nah, berarti nanti sigma tau di A-nya itu sama dengan min 32 min 3,2 ditambah 6. Berarti itu nanti sama dengan plus jadinya. Plus 2,8 Newton meter. Nah, plus ini artinya dia plus artinya berputar searah jarum jam. Nah, jadi seperti itu ya. Nilainya adalah 2,8 Newton meter. Jadi dia berputar searah jarum jam. Kadang ada di buku yang mengatakan kalau dia searah itu negatif. Kalau dia berlawanan dia positif. Nah, jadi nanti disesuaikan saja. Saran dari saya sih yang berlawanan itu negatif, yang searah jarum jam positif. Nah, jadi dia konsisten gitu Pak. Searah berarti plus nilainya. Kalau dia berlawanan berarti harganya negatif. Oke, seperti itu ya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti ya pembahasan materi tentang momen gaya ini sendiri. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan penjelasan materi ini ya dengan mudah dan simpel. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you again.